Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya kembali akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Saya kembali mengajak kita untuk membaca Alkitab dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Bacaan kita masih sama dengan yang kemarin. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang terus setia memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Ibu bapak terkasih dalam Tuhan, sebagaimana yang sudah saya sampaikan kemarin, pada umumnya jika seseorang diperhadapkan dengan badai kehidupan, maka reaksi yang muncul adalah panik, cemas, takut, dan bisa berakhir dengan keputusasaan. Tetapi saya ingin tegaskan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai murid Kristus, sebagai orang percaya, tubuh Kristus, gereja Tuhan, kita tentu harus memiliki sikap yang berbeda. Kita tidak boleh sama dengan dunia. Kita harus berbeda dengan dunia, termasuk di dalamnya menyikapi ketika Tuhan izinkan badai dalam kehidupan kita. Ketika badai kehidupan sedang datang menerpa, Tuhan menghendaki supaya kita memiliki jiwa yang tenang. Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, maupun kehendak. Artinya, ketika masalah menerpa dan menimpa hidup kita, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Marilah pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita tetap terkontrol, terkendali atau tenang. Jangan panik, jangan cemas, jangan takut, terlebih jangan sampai mengalami keputusasaan. Nah, saya rindu bertanya kepada Bapak Ibu Saudara saat ini. Bagaimana dengan kehidupan, kondisi, keadaan hati dan hidup kita saat ini? Apakah ada badai kehidupan yang sedang menerpa atau menimpa kita? Dan kalau jawabannya ada masalah yang sedang melilit membelenggu hidup kita, apakah kita masih tetap memiliki jiwa yang tenang di tengah-tengah masalah tersebut? Ataukah sebaliknya kita sudah menjadi kecut dan tawar hati? Saya mendorong kita semua, jangan pernah menjadi kecut dan tawar hati ketika kita menghadapi kesesakan dalam hidup. Ada satu ayat dalam Alkitab yang sangat terkesan dan mengingatkan saya, di mana isinya berkata begini: jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Saya ulangi kembali, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika kita menjadi kecut, tawar hati, panik, cemas, takut, putus asa di masa-masa kita dalam kesesakan, kesulitan, kesusahan, ketika ada badai dalam hidup kita, maka kita menjadi orang yang lemah dan tidak berdaya. Kalau dikatakan kecil kekuatan, berarti lemah dan tidak berdaya. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, kemarin saya sudah sampaikan poin yang pertama. Apa kunci yang harus kita miliki untuk tetap memiliki hati yang tenang di tengah badai kehidupan? Masih ada yang tahu dan ingat? Terbiasalah mempercayakan hidup kepada Tuhan. Saya menjadi penekanan kata terbiasa. Kalau sudah terbiasa, bukan kebiasaan atau rutinitas, bukan itu maksudnya. Terbiasa itu sudah menjadi habit, sudah menjadi pola dan gaya hidup, sudah menjadi komitmen yang telah terintegrasi menyatu dalam diri kita masing-masing. Kemarin saya menegur dan mengingatkan kita semua, termasuk saya secara pribadi, jangan bangun kehidupan kita menjadi kekristenan yang kepepet. Kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, kita mempersembahkan hidup kepada Tuhan, kita mempercayakan hidup kepada Tuhan ketika kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, dalam keadaan suka. Jangan Bapak Ibu Saudara, mau ringan, sedang, berat, mau ada masalah, tidak ada masalah yang sedang kita alami dalam realita kenyataan hidup ini, marilah tetap kita memiliki kehidupan yang terbiasa menyerahkan dan mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Kalau saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, siapa sosok di dalam Alkitab di mana ada tantangan, ada kesukaran, ada badai kehidupan atau tidak, tapi dia memiliki sebuah kesukaan untuk tetap berkomitmen membangun relasi hubungannya kepada Tuhan? Ada yang tahu siapa jawabnya? Banyak dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara.
Tetapi yang ingin saya tegaskan sebagai contoh untuk kita saat ini adalah, mari buka bersama dengan saya Daniel pasal 6 ayat 11. Daniel 6 ayat 11. Dikatakan demikian, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkat-tingkat yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Perhatikan baik Bapak Saudara. Dalam kamar atasnya ada tingkat-tingkat yang terbuka ke arah Yerusalem. Perhatikan, 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Contoh konkret dalam Alkitab, Daniel itu terbiasa berdoa, berlutut memuji Allahnya. Ada masalah yang sukar, tidak ada masalah dalam hidupnya, dia terbiasa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, dalam konteks ini kita tahu bersama, Daniel sedang diperhadapkan dengan badai kehidupan yang bukan saja mengancam karirnya, pekerjaannya, tetapi yang lebih parah lagi adalah mengancam nyawanya. Kenapa? Karena ada komplotan orang-orang kelompok tertentu yang tidak suka dengan Daniel. Maka mereka mencoba untuk menghancurkan kehidupan, menghancurkan karir, menghancurkan masa depan dari seorang Daniel. Dengan cara, siapapun yang selama 30 hari menyembah kepada Allah lain selain daripada menyembah kepada raja, maka dia akan dimasukkan ke gua singa. Dimasukkan ke gua singa sudah menjadi kesimpulan yang dimeteraikan oleh raja. Tidak boleh diganggu gugat atau diubah. Karena mereka tahu bahwa Daniel tidak pernah ditemukan kesalahan. Sekalipun mereka membentuk tim pencari fakta, ternyata mereka tidak menemukan itu dalam diri seorang Daniel. Mereka hanya menilai Daniel keliru dan salah, berbeda dengan kebiasaan orang-orang di kerajaan pada saat itu dalam konteks penyembahannya kepada Tuhan Allahnya. Maka Daniel pun dijebak sedemikian rupa. Surat keputusan, surat perintah telah ditandatangani. Siapapun yang menyembah selama 30 hari kepada ilah atau Allah lain selain daripada kepada raja, dimasukkan ke dalam gua singa. Itulah yang dialami oleh Daniel. Ini banyak kehidupan. Tapi dengarkan baik. Daniel tidak marah-marah kepada orang lain. Daniel tidak menyalahkan situasi, kondisi, keadaan. Dia tetap memiliki roh dan jiwa yang tenang. Kenapa demikian? Jawabannya adalah karena Daniel telah terbiasa mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ibu bapak terkasih yang dimanapun berada, saya mau mendorong kita semua, jangan buat kita ini seperti kata orang Batak, songon urat diri. Ada di sini yang bergabung orang Batak. Jangan hidup kita ini songon urat diri. Waduh, Pak Sinyo Lopati nggak ngerti ya. Songon urat diri artinya seperti akar ilalang. Bapak Ibu Saudara pernah mencicipi akar ilalang? Saya dulu di kampung halaman pernah mencicipi. Gak pahit,
gak manis, gak asam, gak jelas. Ada banyak kehidupan orang Kristen seperti akar ilalang, gak jelas. Inilah yang digambarkan oleh Yesus ketika menyampaikan kepada salah satu gereja di Asia dari ketujuh gereja yang dituju. Karena engkau tidak dingin, engkau tidak panas, karena engkau suam-suam kuku, maka aku akan memuntahkan engkau. Jadi kita ini seperti zombie. Tahu zombie? Zombie itu berjalan melangkah tapi tidak ada roh kehidupan. Tidak boleh demikian Bapak Ibu Saudara. Kemarin saya sudah ajarkan kepada kita ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang mengalami kemunduran kesuaman rohani. Itu yang saya tegaskan kembali. Makanya saya katakan firman Tuhan ini tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain, tapi selalu berkesinambungan, karena firman Tuhan ini baik perjanjian lama maupun perjanjian baru diilhamkan oleh roh yang sama. Jadi tidak mungkin terpisah, terpenggal-penggal satu dengan yang lain, tapi akan saling terkait, saling berkesinambungan satu dengan yang lain. Nah, saya tidak akan fokus lagi membahas banyak ke sana Bapak Ibu Saudara, tapi saya mau mengajak kita untuk masuk kepada bagian yang kedua. Tetap memiliki jiwa yang tenang di tengah badai kehidupan. Yang kedua, saya temukan di dalam bacaan kita ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat dulu bacaan kita. Ayat yang ke 38. Ayat 38. Mari ikuti bersama saya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, ciri-ciri kata-kata atau kalimat dari orang yang sedang panik, dari orang yang sedang takut dan cemas, dari orang yang sudah hampir-hampir putus asa adalah seperti model dari kata-kata dari murid-murid ini. "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Bayangkan, di tengah kesukaran, di tengah badai kehidupan, di tengah kesulitan, menganggap bahwa Tuhan tidak peduli atas hidupnya. Adakah di antara Bapak Saudara yang berkata demikian kepada Tuhan? "Tuhan, engkau cuek, engkau tidak mau tahu, engkau tidak mau peduli. Katanya engkau panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tapi kok terjadi begini? Kok ada persoalan begini, ada badai begini? Tuhan, engkau tidak peduli. Apakah engkau terlalu sibuk untuk memikirkan ciptaanmu yang lain, sehingga engkau tidak memberikan sorotan kepada saya, perhatian kepada saya?" Benarkah demikian? Saya jawab dengan tegas, tidak Bapak Ibu Saudara. Ada satu hal yang sedang saya renungkan dan pikirkan ketika membahas ayat ini. Ayat 37 berkata begini bagian terakhir. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ada dua kemungkinan kenapa mulai penuh dengan air. Pertama, karena taupan yang sangat dahsyat, ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Maka bisa saja perahu itu dengan waktu yang tidak terlalu lama penuh dengan air. Itu masuk akal ya. Karena taupan yang sangat dahsyat, taupan itu angin yang sangat kencang bertiup, menimbulkan gelombang ombak yang besar, maka menimbus perahu sehingga perahu itu kemasukan air. Bisa dengan cara demikian. Tapi saya sedang berpikir, menggelitik pikiran dan hati saya Bapak Saudara. Kenapa sampai mulai penuh dengan air? Bisa saja karena tadi taupan yang dasar, ombak menyembur masuk. Tapi di sisi lain, ini juga bisa masuk akal. Apa itu? Jangan-jangan para murid ini
Mereka mencoba berupaya untuk mengatasi masalah ini. Dan saya katakan itu bukan sesuatu yang salah dan keliru. Kalau kita mencoba berjuang, berupaya, bekerja keras dengan pengalaman kita, pengertian kita, pemahaman kita, tidak ada sesuatu yang salah. Kenapa? Karena sangat berdasar. Background atau latar belakang dari murid-murid ini kebanyakan adalah nelayan yang saban hari kehidupannya ada di Danau Genesaret. Seperti Petrus dan Andreas dipanggil ketika mereka mencala ikan. Yakobus dan Yohanes, mereka juga anak-anak Zebedeus, dipanggil ketika mereka mencala ikan. Jadi barangkali Bapak Ibu Saudara masuk akal. Mereka mencoba berjuang dengan menerapkan pengalaman-pengalaman masa lalu untuk mengatasi masalah mereka. Mereka mencoba untuk mengatasi persoalan atau pandang dasar obat menyambut masuk dengan strategi, dengan cara mereka, sehingga perang itu hampir penuh atau mulai penuh dengan air. Saudara dikasih Tuhan, apa yang saya tegaskan kepada kita saat ini? Ada banyak di antara kita ketika menghadapi badai kehidupan, kita berjuang dan berupaya dengan segenap tenaga, kekuatan, pengetahuan kita. Tapi saya mau kasih tahu, sehebat apapun kita, tetap kita punya kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Saya tidak sedang mengarahkan kita untuk menjadi kecut dan tawar hati, untuk menjadi tidak percaya diri Bapak Ibu Saudara. Tidak. Tapi kita harus sungguh-sungguh menyadari kita ini punya kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Jangan biarkan perahu kehidupan kita ini hampir-hampir tenggelam dulu baru kita berteriak kepada Tuhan. Ini penting. Jangan sampai suami istri sudah hampir-hampir berpisah dulu baru mulai berbenah untuk datang berteriak dan berserah kepada Tuhan. Dengarkan baik Bapak Ibu Saudara. Kalau kita punya maksud dan tujuan untuk menangkap seekor ular, jangan tangkap kepalanya. Nangkap maksudnya? Kalau kita mau mencoba untuk menguasai, mengendalikan ular, jangan tangkap kepalanya, apalagi dari depan lagi. Misalnya ini ular kobra lagi. Saya kata, aku mau tangkap kamu ular. Mau tangkap. Sebelum kita tangkap mulutnya, kita sudah duluan dipakai. Ular itu gambaran masalah dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, yang saya sedang berikan contoh. Tapi biarkanlah ketika mau mengatasi ular, biarlah dari ekornya. Dalam pengertian, jangan tunggu berbahaya dulu, baru kita ini mulai beranjak untuk mengatasi masalah itu. Karena seringkali kalau sudah makin jatuh ke dalam lubang, orang itu akan semakin sukar dan sulit keluar dari lubang. Coba praktekkan. Alami saja Bapak Saudara. Saya kasih contoh secara alami maksudnya. Ketika kita menggali lubang, kalau misalnya 30 cm, kita masih gampang masuk keluar dari lubang itu. Gali lagi terus, jadi setengah meter. Sudah mulai kita kesukaran keluar masuk. Gali 1 meter, sudah mulai kesulitan kita untuk keluar masuk, untuk masuk keluar. Gali 2-3 meter, kita tidak bisa lagi keluar. Ini gambaran kehidupan. Kalau kita menggali masalah, membuat masalah dalam hidup kita, kita tidak segera atasi dari awal, maka sebenarnya kita sedang mempersukar
mempersulit diri kita sendiri. Orang-orang bijaksana ketika dia tahu, dia peka, dia mengerti ada masalah di tengah-tengah permulaan, jangan pertahankan ego masing-masing, khususnya antara suami istri. Hal itu nanti akan berkembang biak, hal itu nanti akan semakin menyebar, akan semakin besar. Sama seperti api, ketika api itu kecil tidak akan berbahaya, tapi ketika api kecil dihembus oleh angin, maka bisa membakar satu ladang yang sangat luas atau hutan yang sangat luas. Ini gambaran kehidupan. Jangan biarkan api itu menyala bahkan sampai menyebar kemana-mana. Jangan biarkan. Ketika api itu masih kecil, langsung tuntaskan, selesaikan, langsung siram dengan api yang kecil, bisa disiram dengan air segelas. Bahkan kalau sangat kecil bisa kita langsung pukul pakai tangan. Tapi kalau api sudah besar, berbahaya. Saudara dikasih Tuhan, itu sebabnya kunci memiliki jiwa yang tenang di tengah badai kehidupan. Saya mau sampaikan resep yang kedua. Segera berteriak dan minta tolong kepada Yesus. Itu kunci yang kedua. Segera berteriak dan minta tolong kepada Yesus. Jangan berlambat-lambat. Siapa yang pernah berlambat-lambat akhirnya menjadi tiang garap? Istri Lot sudah dikatakan segera meninggalkan tempat Sodom dan Gomora, karena mereka memang buru-buru berangkatnya, nggak sempat membawa apa-apa pun. Yang tadinya Lot itu bersama keluarganya sangat banyak berkah. Bahkan terjadi pertengkaran antara Abraham dengan Lot, antara gembala-gembala Abraham dengan gembala Lot, oleh karena tidak cukup rumput untuk dimakan oleh ternak mereka. Maka mereka berpisah. Ternyata Lot memilih tempat yang salah, itu Sodom dan Gomora. Dan ternyata Sodom dan Gomora akhlak dan moralnya begitu bijak di mata Tuhan, maka Tuhan pun akan menghukum Sodom dan Gomora dengan turunnya hujan belerang. Ketika Sodom dan Gomora akan dihukum, ternyata Tuhan berkenan menyelamatkan Lot dari sana bersama dengan keluarganya. Tetapi karena buru-buru berangkatnya, maka mereka tidak sempat membawa harta benda mereka. Jadi suatu saat dalam kesempatan tertentu, Lot itu langsung kere, miskin. Karena hanya yang malaikat di badan yang bisa dibawa. Perintah malaikat yang diutus oleh Tuhan kepada Lot dan keluarganya, jangan menoleh ke belakang karena masalah ini masalah serius. Biarlah kau segera terburu-buru untuk berangkat ke sana, supaya kamu jangan sampai kena masalah. Tapi di tengah jalan berlambat-lambatlah ini. Lot sebenarnya ikut juga berlambat-lambat, tapi ditarik tangannya oleh malaikat supaya segera. Jangan menoleh ke belakang. Artinya kalau seseorang menoleh ke belakang akan terhambat langkahnya. Coba Bapak Ibu Saudara menoleh ke belakang ketika berjalan. Berapa detik saya coba praktekkan menoleh ke belakang ketika berjalan ke depan. Begini, contoh begini. Saya menoleh ke belakang sambil berjalan. Waduh, akan menghambat laju kecepatan perjalanan kita. Ketika istri Lot menoleh ke belakang, dia berubah menjadi tiang garam karena tidak taat kepada apa yang diperintahkan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya mau menyampaikan kepada kita saat ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kunci yang kedua untuk tetap memiliki hati atau jiwa yang tenang di tengah badai kehidupan, segeralah berteriak dan minta tolong kepada Yesus. Jangan tunda-tunda, jangan cari-cari alasan, segeralah berteriak dan minta tolong kepada Yesus. Saya mau sampaikan,
Sekalipun di tengah-tengah kepanikan, kecemasan, keputusasaan dari murid-murid ini, di mana nyawa mereka terancam akan tenggelam di danau Genesaret saat itu, karena perahu mereka ditembus oleh taupan yang dasar ombak menjamur masuk ke dalam perahu, bahkan perahu sudah mulai penuh dengan air. Ada hal positif yang dilakukan oleh para murid ketika mereka sedang panik. Mereka segera berteriak minta tolong untuk membangunkan Yesus. Ini sesuatu yang positif, sekalipun mereka kata-katanya kata-kata yang menunjukkan kepanikan, ketakutan, kecemasan. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Memang inilah realita kenyataan kehidupan kita. Apa itu? Ketika kita sedang diperhadapkan dengan badai kehidupan, maka kesimpulan kita adalah kita berkata Tuhan tidak peduli dengan hidup kita. Tetapi saya ingin menyanyikan satu lagu kepada Bapak Ibu Saudara, dan lagu ini sangat memberkati saya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah mengerti, tanpa Allah peduli. Sama-sama. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Ketika murid-murid dalam konteks bacaan kita ini, guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saya kasih tahu, Yesus super dan sangat peduli dengan hidup kita. Apapun situasi, kondisi, keadaan, baik kehidupan, persoalan begitu berat dan besar, persoalan begitu susah, sulit dan sukar yang sedang kita hadapi, saya mau kasih tahu, di sana Yesus ada bersama dengan kita. Yesus beda dengan dunia. Kalau dunia, orang-orang sekitar kita, di mana mereka tahu kita punya problem, masalah, seringkali mereka melupakan kita, sepele dengan kita, meninggalkan, membiarkan kita jatuh tergeletak. Tapi firman Tuhan berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak akan sampai tergeletak, sebab tangannya yang penuh kuasa menolong, menopang kita dan membawa kita kepada kemenangan yang sempurna. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan peduli bagi hidup kita. Apa buktinya Yesus peduli dengan murid-murid saat itu? Yesus bangun dari tidurnya. Ada sesuatu yang sangat menarik yang saya sampaikan kepada kita. Dengarkan baik. Ini sangat memberkati dan meneguhkan, mengokohkan, menguatkan, memantapkan keyakinan saya. Yesus itu bangun bukan karena taupan yang dahsyat, bukan karena ombak menyembur masuk ke dalam perahu, bukan karena perahu itu mulai penuh dengan air. Dengarkan baik, perhatikan baik. Saya ulangi kembali kalimat ini.
Yesus itu bangun dari tidurnya. Bukan karena tahu pandang dasar, bukan karena ombak menyembur masuk ke dalam perahu, bukan karena perahu itu mulai penuh dengan air. No, bukan. Tidak. Yesus bangun dari tidurnya. Oleh karena apa? Oleh karena teriakan, oleh karena seruan dari murid-muridnya. Terima kebenaran ini dalam hati kita masing-masing. Yesus ingin sedang berkata kepada kita, hai ombak, hai tapanan dasar, emang lo gue pikirin? Yesus cuek dengan hal itu. Tapi ketika murid-muridnya yang dalam keadaan cemas, dalam keadaan takut, dalam keadaan panik karena nyawa mereka terancam, membangunkan Yesus, maka sekali sesaat pun Yesus tidak meminta pertimbangan lagi. Yesus segera bangun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin sampaikan kepada kita, dengarkan ini baik. Untuk memulihkan kepanikan dan ketakutan kita, tindakan kita yang positif adalah segeralah berteriak dan minta tolong kepada Yesus. Nangkap gak ini? Untuk memulihkan ketakutan, kepanikan, kecemasan, keputusasaan dalam hidup kita, segera mungkinlah berteriak dan minta tolong kepada Yesus. Kenapa harus segera berteriak dan minta tolong kepada Yesus? Pertama alasannya, karena Yesus peduli atas hidup kita. Sama seperti Yesus peduli atas murid-murid saat itu. Saya katakan tadi, ia pun segera bangun. Saya mengajak Bapak Saudara untuk membaca bagian firman Tuhan terkait dengan hal ini. Mari buka bersama saya Matius 11 ayat yang ke-28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Dikatakan demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ada di sini kata-kata, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bukankah judul khotbah kita memiliki jiwa yang tenang di tengah badai kehidupan? Maka saya ingin usulkan dan nasihatkan kepada kita semua. Saya sudah katakan tadi, datanglah kepada Yesus. Dan Yesus memiliki tangan yang terbuka untuk menerima kita. Karena di bagian firman Tuhan yang lain Yesus berkata, barang siapa yang datang kepadaku tidak akan kubuang. Artinya kuterima, karena dia kukasihi dan kucintai. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tapi di sini perlu kita perhatikan pikul kuk yang kupasang. Kuk, tahu kan kuk? Kuk itu biasanya dikenakan kepada kerbau yang akan membajak di sawah. Kuk yang dikenakan di punggung dari kerbau ini untuk membuat kerbau ini mudah dan gampang diarahkan, sehingga bisa berfungsi secara efektif, efisien, optimal, maksimal untuk membajak sawah. Jadi kalau dikatakan pikul kuk yang kupasang, artinya ada koridor, ada arahan, ada tuntunan, ada pimpinan
sesuatu yang harus kita ikuti dalam perjalanan hidup kita. Tadi saya coba bandingkan dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Pikul lakum yang kupasa artinya taatilah perintahku. Jadi perintah itu menjadi penuntun dan pemimpin bagi kita, supaya kita jangan berbelok ke kiri dan ke kanan, sehingga hidup kita menjadi kacau dan gaul. Sebagaimana supaya hidup kita terarah dan sampai kepada tujuan dan berhasil apa yang kita lakukan, kita perlu rel. Makanya kemarin saya katakan, kereta api pasti sampai kepada tujuan selama kereta api itu berjalan di atas rel kereta api. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kenapa kita harus segera berteriak dan minta tolong kepada Yesus? Pertama jawabannya, karena Yesus sangat peduli dengan hidup kita. Buktinya Yesus segera bangun. Kenapa kita berteriak minta tolong kepada Yesus? Karena Yesus memiliki otoritas mengatasi apa yang membuat kita panik, cemas, takut, putus asa. Apa buktinya? Perhatikan tadi bacaan ini, Bapak Ibu Saudara. Bacaan kita tadi Markus pasal 4 ayat 39. Ia pun bangun. Ia kan bangun, dia peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Kapan diam dan tenangnya? Seketika itu juga. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Artinya Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak hanya sekedar peduli dengan pergumulan persoalan kita, tapi Yesus memiliki otoritas untuk membukakan jalan keluar dari masalah yang sedang kita hadapi. Dalam konteks ini, Yesus berotoritas atas alam. Ternyata apa yang barangkali diperkirakan, diprediksi oleh murid-murid meleset. Kenapa meleset? Mereka pikir mereka lebih lihai, lebih tahu, lebih berkuasa, lebih berpengalaman di dalam konteks danau Genesaret karena mereka memiliki profesi sebagai nelayan. Tapi ternyata Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang berkuasa atas darat, laut, udara, bahkan atas segala ciptaannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Itulah Yesus. Makanya kalau ada orang-orang di luar sana mencoba bergabung ke laman ini hanya untuk mencari-cari kesalahan Yesus, coba, kenapa Yesus berkuasa untuk menenangkan ini air dan angin? Karena dalam eksistensi keberadaan sebagai firman, Yesus itu berkuasa bahkan yang menciptakan. Yohanes 1 ayat 3 jelas berkata, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman, dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kalau Bapa tanpa firman, Bapa tidak punya daya cipta. Makanya Bapa itu sejak kekal memiliki firman yang kekal dalam dirinya, karena Allah Maha Pencipta. Bapa itu hidup, maka sejak kekal Allah itu memiliki roh dalam dirinya. Karena Roh Kudus itu adalah prinsip hidup Allah yang tidak boleh tidak ada, tapi wajib ada, melekat di dalam diri Allah itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Saya tertarik untuk memberikan contoh ini kepada kita. Ibu-ibu yang baik hati dimanapun berada, bagimu ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan, contoh ini perlu untuk kita. Kalau kami di dalam tradisi orang-orang Batak, kalau ada yang namanya ibu melahirkan, ada di istilah kampung kami namanya melek-melek. Bermain melek-melekan. Melek-melekan itu artinya bukan mata terbuka, bukan. Di kampung kami ini ada namanya bermain melek-melekan. Main kartu. Main kartu ini sekalipun kalau jujur saya berkata itu kurang tepat juga, karena main judi juga. Tapi ada tradisi di kampung halaman, ketika ada satu rumah tangga di mana istrinya melahirkan, maka akan berkumpul nanti di sana bapak-bapak. Sampai pagi itu mereka main joker karo. Saya tidak tahu bapak-bapak di kampung masing-masing ada nggak? Coba kasih respon tanggapan, khususnya yang sesama Batak. Kalau di kampung halaman kami ada tradisi demikian. Katanya maksud dan tujuannya adalah supaya membangunkan ibu yang baru melahirkan ini. Apakah anak itu yang baru dilahirkan mungkin sedang pipis diganti popoknya, atau mungkin sedang lapar supaya dikasih ASI atau susu. Itu tujuannya. Jadi adalah di situ melek-melek namanya, bermain joker karo, ya taruhan juga kecil-kecilan begitu. Tujuannya itu untuk mengingatkan si ibu yang baru melahirkan ini. Berikutnya juga supaya jangan ditindih katanya anaknya. Ada yang perhatikan. Tapi kalau saya jujur melihat, iya di kampung kami Pak katanya ada. Berarti ada kemiripan ya. Coba perhatikan, katanya supaya jangan sampai ditindih anaknya, nanti jadi mati gitu kan. Kalau misalnya nangis, wah, ganti popoknya karena pipis, wah, karena lapar, dikasih ASI gitu. Saya menemukan nggak pernah bapak-bapak itu mengingatkan ibu itu, nggak ada. Bahkan justru menurut saya ada sesuatu yang tidak pas. Apa itu? Justru bapak-bapak ini kan ketika mereka main kartu itu, tapi gak baru, tapi gak barisi, jago ada si kartu ini. Tahan berapa aku, berapa kartumu, gitu kan? Jadi mereka ribut. Sebenarnya justru menurut saya mengganggu ibu ini. Ibu ini kan yang namanya anak bayi baru lahir, nggak tentu jam berapa tidurnya. Maka malam hari kalau misalnya si bayi ini sedang tidur, maka ibu ini bisa tidur dengan tenang. Tapi nggak bisa tidur karena ribut, ada yang main kartu. Dengarkan baik. Yang luar biasanya di kampung kami, ibu ini tidak pernah dihiraukannya bapak-bapak itu. Sekalipun bapak-bapak ini bersuara, bercakap, berkata-kata, tahap berapa aku? Aduh, gimana? Ini gimana? Ikut gak? Ini macam-macam omongan. Ibu ini bisa tidur pulas dengan damai dan tenang. Sekalipun bapak-bapak ribut karena berbicara satu dengan yang lain. Dengarkan baik-baik saudara. Tapi ketika kekasih belahan jiwanya, darah dagingnya, baru bergerak sedikit. Ada apa nak? Ada apa nak? Apalagi kalau dia itu perempuan yang dilahirkan. Ada apa baru sayangku? Ada apa? Langsung diperhatikan, langsung bangun dari si ibu. Si ibu bangun karena teriakan dari anaknya yang baru lahir, bayinya yang baru lahir. Ini luar biasa. Ini gambaran ibu-ibu terkasih dalam Tuhan. Engkau yang berperilaku demikian sebenarnya engkau sedang menggambarkan Tuhan Allah kita yang akbar dan besar. Sedikit saja kita berkeluh kesah, Bapa di surga langsung nangkap, langsung ngerti, langsung paham. Oh, anakku si anu sedang berkeluh kesah, sedang panik, sedang takut, sedang cemas, sedang putus asa. Aku tidak mungkin untuk tutup mata dan tidak mau peduli kepadanya, karena dia berharga di mataku. Kira-kira yang saya yakini, percayai, demikianlah isi hati Tuhan
kepada saudara dan saya, kepada kita semua. Tuhan peduli dengan kita. Dan Tuhan berkuasa, berotoritas, membukakan jalan di tengah-tengah kebelut badai kehidupan dalam diri kita. Hanya memang perlu dipahami dan dimengerti Bapak Ibu Saudara, supaya kita segera berteriak dan minta tolong kepada Tuhan. Jangan ego, jangan sepele, jangan remeh, jangan pandang sebelah mata. Teriakan kita adalah teriakan yang dipedulikan, didengarkan oleh Bapa di sorga. Berteriaklah, berdoalah, mohonkanlah, berserulah kepadanya, sebab Tuhan Maha peduli dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya tidak mungkin melanjutkan ke bagian ketiga. Tadi rencana saya mau lanjutkan ke bagian ketiga, tapi kepanjangan Bapak Ibu Saudara. Karena saya tahu saudara akan ada aktivitas dan kegiatan. Kita akan lanjutkan untuk hari Senin. Setelah hari Senin kita akan masuk kepada topik yang baru, yang terus relevan dan kontekstual, untuk makin membenahi kita, membebat hati kita, sehingga sifat watak karakter kita semakin diarahkan menjadi serupa seperti Kristus. Kita telah mempelajari dua hal kunci memiliki jiwa yang tenang di tengah badai kehidupan. Yang pertama, terbiasalah mempercayakan hidup kepada Tuhan. Hal itu akan membawa ketenangan bagi kita. Yang kedua, ketika masalah, kesulitan, kesukaran terjadi, segeralah berteriak dan minta tolong kepada Yesus. Jangan fokus mengandalkan apa yang bisa kita lakukan. Bukan berarti tidak boleh kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Tapi mulailah start dari hidup kita. Kita doakan, kita gumulkan, kita teriakkan, kita serahkan, kita minta tolong kepada Yesus. Kenapa kita perlu minta tolong kepada Yesus? Karena Yesus peduli dalam hidup kita. Karena Yesus berkuasa untuk membuka jalan di tengah-tengah pergumulan masalah kita. Jangan putus asa, jangan panik, seberat dan sebesar apapun pergumulan, persoalan, badai kehidupan yang sedang dihadapi. Jangan tinggalkan Tuhan, tapi izinkan Tuhan bekerja, meramu dan menggodok apa yang kita hadapi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mencintai Tuhan dan yang tentunya Tuhan telah terlebih dahulu mencintai, mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih.